Wah, ini kejadian kapan? Ustaz, ada majelis zikir yang dilantik oleh non muslim. Wih, iki ya, majelis zikir partai kayak kita ya. Iya. Majelis zikirnya partai, ketua partai itu non muslim melantik atau meresmikan mengukuhkan majelis zikir. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sedang ramai diperbincangkan ada sebuah majelis zikir yang diresmikan ataupun dilantik oleh orang kafir ataupun non muslim. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kok bisa jadi begini ya? Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu ya, saya pertegas dulu bahwa di sini saya tidak sedang mendukung parpol manapun ataupun tidak menjatuhkan partai politik manapun, karena saya tahu kan situasi saat ini sedang panas-panasnya kontestasi politik ya, pemilihan presiden. Saya tegaskan bahwa saya bukan tim sukses dari pihak manapun. Video ini murni untuk edukasi agama buat kita semua agar terbuka pikirannya mengenai penyimpangan-penyimpangan yang perlu kita waspadai. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu satu video ini, baru nanti saya akan mengomentarinya teman-teman ya. Simak baik-baik video ini. Penyerahan bendera Pataka Partai Perindo dari Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo kepada Ketua Umum Majelis Zikir Al-Ittihad Partai Perindo TGH Najmul Ahyar menjadi pertanda disahkannya kepengurusan baru periode 2023-2028. Pelantikan ini turut dihadiri Ketua Harian Nasional Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi dan sejumlah ulama serta tokoh umat muslim. Oh, ada ulama juga ya yang hadir katanya. Katanya di situ tadi dihadiri sejumlah ulama dan tokoh umat Islam gitu. Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi dan sejumlah ulama serta tokoh umat muslim. Majelis Zikir Al-Ittihad Perindo merupakan organisasi yang akan bergerak untuk mengakomodir kepentingan umat muslim demi kemajuan bangsa. Saya barusan melantik pengurus DPP Majelis Zikir Al-Ittihad Perindo, merupakan bagian daripada saya Perindo yang khusus untuk bergerak berjuang demi kebaikan bangsa dan negara tentunya, tapi khususnya umat muslim yang terkait dengan pondok pesantren dan stakeholdernya untuk periode 2023 dan 2028. Gini ya guys ya, kalau Pak Haritanu kita bisa mengatakan lah mungkin beliau tidak terlalu paham tentang agama Islam karena beliau bukan orang Islam teman-teman. Yang menjadi pertanyaan, ulama-ulama yang hadir di sana kenapa membiarkan Pak Haritanu yang seorang non-muslim melantik sebuah majelis zikir. Walaupun itu majelis zikir datang dari partainya Pak Haritanu, ya setidaknya orang Islam juga lah yang melantik. Karena bagaimanapun baiknya hubungan umat Islam dengan orang kafir, ingat Allah sudah memisahkan kita dengan orang kafir. Apa yang Allah pisahkan? Yaitu masalah agama. Dalam surah Al-Kafirun itu jelas sekali dan tegas sekali menjadi dalil pemisah antara umat Islam dengan orang kafir. Kalau urusan agama, untukmu agamamu, untukku agamaku. Kalau urusan yang lain seperti membangun bangsa, menjaga keamanan bangsa kita, memajukan negeri kita, ya tentu kita berkolaborasi dengan orang kafir karena negara kita kan bukan negara yang satu agama, tetapi memang bermacam-macam agama di dalamnya. Hal ini juga sudah mendapatkan beberapa tanggapan tidak setuju dari beberapa ulama, salah satunya yaitu Prof. Zahro mengungkapkan ketidaksetujuannya mengenai adanya majelis zikir yang dilantik oleh orang non-muslim ataupun orang kafir. Coba kita simak penjelasannya. Wah, ini kejadian kapan? Ustaz, ada majelis zikir yang dilantik oleh non muslim. Wih, iki ya, majelis zikir partai kayak kita ya. Iya. Majelis zikirnya partai, ketua partai itu non muslim melantik atau meresmikan mengukuhkan majelis zikir. Astagfirullahaladzim. Di samping kurang gawe golek molo ngerti apa Mas? Cari gara-gara cari perkara. Itu nanti urusan besar loh. Ini jelas. Bagaimanapun kita tetap menghormati agama lain, menghormati orang yang beragama lain. Tapi kalau sudah menyangkut doktrin agama, ya tidak bisa lah. Doa bersama saja saya nggak setuju kok. Apalagi ini ahli-ahli zikir ini dikukuhkan, dilantik oleh non muslim. Tetap saya hormati non muslim itu. Tapi kalau urusan melantik begini ini, ya jangan. Saya ada, ini ada disebutkan partainya ada. Tapi aku nggak pengen atau menyebutkan partainya ada ini. Dan nanti banyak bisa mencari di YouTube. Muka-muka ada, tapi ini memang akhir zaman sih. Penjaringan untung gak dilantik non muslim ya. Bisa dilantik oleh mursyidnya sendiri. Tapi sungguh saya sangat khawatir begini loh. Khawatir saya itu. Sekarang kan banyak orang yang menjual agama tuh secara tidak langsung. Jadi agama ini untuk komoditas, agama ini untuk
Apa komoditas mas? Ya, barang dagangannya. Komoditas bukan komunitas, komoditi dagangannya. Yang mana dijual, kasarnya dijual. Banyak yang menjual zikir, menjual agama. Alhamdulillah, itu berbahaya. Ada seorang yang katanya, yang memang kiai lah, kita kiai, tampilannya kiai itu. Juga katanya Habib, tampilannya Habib. Saya sejak awal sudah tidak respect pada orang ini, tapi saya diam dan saya tidak perlu nyebut nama. Tapi orang ini saya akhir zaman saya menggelagai. Ini kadang dituakan loh. Tapi mohon maaf ya, saya bukan pengeramah sih, saya berdasarkan apa yang saya lihat dengan mata kepala dan mata hati saya, dia ini orang tidak baik. Ya, itu tanggapan dari Prof. Zahro teman-teman ya. Bahkan Prof. Zahro menyebutkan ataupun mengaitkan bahwa yang menjadi bahaya adalah agama kita dijual gitu ya. Hanya digunakan alat untuk mengumpulkan massa mendukung salah satu ya partai. Itu yang menjadi kekhawatirannya Prof. Zahro tadi. Bagaimanapun juga kita sebagai umat Islam tidak bisa melepaskan diri kita dari dunia politik teman-teman ya. Kalau orang Islam seluruhnya abai dengan dunia politik yang ada di Indonesia, kedepannya kita bisa jadi dipimpin oleh orang-orang kafir. Makanya sebenarnya umat Islam di Indonesia itu butuh partai politik yang nuansanya Islam dalam rangka menjaga akidah umat Islam di dunia politik. Tapi faktanya yang ada sekarang ya teman-teman bisa lihat, kebanyakan yang justru malah menjual agama Islam, justru menjadikan Islam sebagai bahan marketingnya saja. Dan inilah yang menjadi salah satu kekhawatiran ya Prof. Zahro tadi. Sungguh saya sangat khawatir begini loh, khawatir saya itu sekarang kan banyak orang yang menjual agama tuh secara tidak langsung. Jadi agama ini untuk komoditas dagangannya, yang mana dijual, kasarnya dijual. Yang lebih bahaya lagi kalau agama kita dijualnya ke orang kafir, itu kan wah, hanya kepentingan politik. Tapi begini guys ya, dalam hal ini saya yakin Pak Haritanu itu tidak mengerti tentang agama Islam, jadi beliau melakukan hal tersebut, melantik majelis zikir. Sebenarnya kalau dijelasin oleh para ulama yang ada di sana, Pak mohon maaf ya, ini nggak bisa Pak dilantik sama Bapak, karena Bapak beda keyakinan akidah dengan kami. Biarkan kiai-kiai kami Pak yang melantik. Ya kalau dijelasin seperti itu pasti Pak Haritanu juga terima. Ya mestinya nerima teman-temannya sebagai orang yang berwawasan tinggi selaku ketua umum partai. Rada repot memang kalau ngomong politik teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.